Oke. Bapak punten boleh dibantu baca formalin. Aci juga boleh dibuka formalinnya yang pink. Pink. Nah, formalin seperti ini ya Bapak Ibu ya. Warnanya ungu-ungu sekali, warnanya pink. Kemudian sama kayak tadi di depannya ada instruksinya kalau nanti Bapak Ibu buka. Di dalamnya seperti ini. Kemudian sama kayak tadi dia juga ada raknya. Nah nanti kayak tadi ada yang tidak ada namanya, tapi ini tuh berarti dia standar. Kalau tulisannya formalin STD berarti dia isinya standar apa? Kalau untuk yang ini berarti standar formalin, isinya ini formalin gitu. Kemudian ada FO1, ada FO2, dan untuk formalin kelihatan ini bukan untuk bersihin telinga ya. Ini ada sendoknya, jangan dipakai buat bersihin telinga. Terus ini kecil, jadi Bapak Ibu jangan sampai hilang. Kira-kira produk yang pakai formalin apa ya? Asin. Terus? Ini gosok. Kita cobain ya Bapak Ibu ya. Tahu bisa. Ibu punten boleh dibantu dibacain Bu. Enggak. Yang sampel padat? Iya, yang sampel padat. 1. Siapkan sampel padat kurang lebih setengah gram. Jika perlu, potong sampel tersebut menjadi bagian-bagian kecil atau dicacah. Nah, sama kayak tadi ya, Bapak Ibu, kalau sampel itu sama kita disiapin dulu dikecil-kecilin. Tadi kalau untuk formalin ada bilangnya ya, ada kalau sampel padat atau sampel cair. Kenapa? Karena kadang-kadang kayak tahu dia ada airnya ya. Nah, itu kita bisa pakai airnya aja. Tahunya dikit. Tapi kalau misalkan sampelnya air berarti perlu dicacah nggak? Nggak perlu, langsung diambil cairannya saja. Air formalin biasanya dipakai buat apa Bapak Ibu? Oh, jangan biasanya dipakai buat pengawet ikan asin atau Pak, berarti peruntukannya untuk ikan asin. Benar kata Bapak tadi pengawet mayat biasanya ya. Berarti kalau misalkan mau pakai formalin, diri kita berarti apa? Mayat. Walaupun kita memang cawe ya. Kemudian diapain lagi Bu? Yang keduanya, haluskan sampel tersebut menggunakan mortar dan pestle. Ya, kemudian apa lagi Bu? Bertiga, siapkan beaker gelas atau gelas wadah dan masukkan sampel makanan. Tambahkan air distilasi atau aquades sebanyak 1 ml. Ya Bu, udah kita tambahin air ya. Lalu udah Bu, terus Enggak ada, ini kalau sampel padat cuma sampai 3 Bu. itu kan untuk preparasinya. Ya. Untuk ujinya ada di bawahnya lagi Bu. Ini siapkan air sampel, lakukan proses penyaringan bila perlu. Nah, Bapak Ibu kan tadi Bapak Ibu udah dapat kertas saring. Kalau misalnya airnya kayak gini kan dia nggak terlalu keruh, masih tidak mengganggu, jadi nggak apa-apa, nggak usah disaring. Selanjutnya apa lagi Bu? Ya, 1. Siapkan tabung reaksi, masukkan 1 ml air sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan reaksi FO1 sebanyak 1 mg atau 1 mikrospon. Lalu tambahkan reaksi F2 sebanyak 2 tetes. Berapa tetes Bu? 2 tetes. 2 tetes. Ya. Kita masukin tadi kan dimintanya 1 mili ya. 1 mg atau 1
kurang lebih kita lihat, kita ambil sampelnya segini ya Bapak Ibu ya. Kurang kelihatan ya karena backgroundnya coklat ya. Ini kurang lebih diambil 1 mili segini. Tadi kita tambahin Bapak Ibu. Kalau untuk formalin, kalau misalnya dianya keruh atau misalnya Bapak Ibu lihat dia ngebatu, coba kalau yang sekarang punya Bapak Ibu bagus nggak? FO2 nya bagus nggak yang FO2? Bagus. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu melihat dia ngebeku, itu nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Itu dia cuma ngebeku aja. Nanti sama Bapak Ibu cukup dihangatkan. Jadi misalkan ada air hangat di wadah, masukin, tapi jangan sampai dia tenggelam. Misalkan air hangatnya cuma segini, tungguin aja sebentar. Misalkan dia itu karena kedinginan, tapi bukan berarti nggak usah dipeluk ya. Ini tuh biasanya susah keluar karena ada udara masuk. Bapak Ibu pada saat nanti mengocok, jangan lupa misalnya tadi Bapak Ibu pas masukin masih ada kenanya di sini, di tetes-tetes. Jadi dia harus kena semua. Jadi kita kocok. Ya digoyang. Tadi FO1 nya itu 1 sendok ya. Ini masukinnya kayak Bapak Ibu bikin susu buat anak-anak. Jadi nih Bapak Ibu kira-kira segini masukin. Dan pada saat memasukkan Bapak Ibu jangan dimasukin sampai si spoonnya sampai ke dalam. Cukup ada di atasnya aja. Nah, cukup di atasnya aja. Jangan kadang-kadang kan kita kita ngerasanya pengennya di ini ya. Wah, takut gitu. Jadi sama Bapak Ibu dimasukin sampai ke dalam, dia kocok-kocok di dalam, jangan ya. Jadi cukup di atasnya saja. Bapak Ibu ada yang megang jam? Bapak Ibu ada yang megang jam? Sekarang jam? Berarti 45 ya. Tadi dibilangnya berapa menit sampai berapa menit? 4 menit. Maksimal 2 sampai 4 menit. Berarti maksimal sampai 249. Untuk formalin ini dia ada jam waktunya. Jadi kalau misalnya lebih dari 4 menit atau lebih dari 5 menit dia nggak keluar warnanya, berarti dia negatif. Tapi kalau misalnya kurang dari 5 menit dia keluar warna, baru dia positif. Warnanya apa? Warnanya violet atau ungu. Jadi kan kalau sekarang warnanya apa? Kalau ini dia warnanya kuning ya, dari mie-nya ya, dia bening. Kalau dia positif nanti dia warnanya berubah menjadi ungu atau violet. Dan warna ungunya itu belum tentu ungu langsung ungu gitu semuanya berubah. Belum tentu, bisa jadi nanti keluar reaksi warnanya adalah kayak awan atau kayak lingkaran cincin aja warnanya ungu kayak gitu. Nah ini karena kita reaksi warna nanti bisa berantem. Misalkan Pak Indra bilang, wah itu udah berubah, ini tuh ada warna ungu. Kata ibu, ada itu mah abu-abu gitu ya. Nanti bisa jadi ada perbedaan seperti itu. Ibu pun teringatin saya kalau udah jam 2.49 atau 2.50 ya. Nah ini kelihatan nggak? Sebenarnya ini udah mulai ada perubahan warna. Kelihatan nggak Pak? Oh iya emang iya itu kelihatan ya.
ini ada perubahan ya, tadinya dia bening jadi hitam ya kayak gitu. Jadi nanti ide katanya mah berubah jadi ungu, itu mah bukan ungu ya, kurang lebih kayak gini Bapak Ibu gitu. Nah ya kan ini jelas ya, jelas ya kalau di kamera ya. Ya warna ungu itu. Ya, jadi kenapa tadi ada waktunya? Misalnya Bapak Ibu ngerjain sampel, terus karena sampelnya ada banyak, Ibu Bapak ngerjain lagi yang lain. Tadi mestinya maksimum 250. Ibu baru inget pas udah jam 3.15, pas udah selesai semua, akhirnya udah berubah semuanya jadi warnanya ungu. Itu apa yang harus dilakukan? Itu positif negatif? Positif. Belum tentu. Karena waktunya kelewat. Kalau untuk uji formalin bisa jadi positif palsu. Jadi dia ada range waktunya. Tadi kan di situ disebutkannya maksimum 5 menit. Nah, jadi kalau lebih dari 5 menit bisa jadi memang ini nanti makin lama warnanya dia bakal makin pekat. Jadi yang dari tadinya negatif bisa jadi positif. Maka dari itu tadi kalau misalnya ternyata kelewat, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ulangi, betul. Semua sampelnya diulang. Karena takutnya jadi positif palsu. Bapak Ibu udah nyebar-nyebar nih, wah, nih yang ini positif gitu kan. Ternyata itu positif palsu. Nanti juga bukan hanya di sampel yang tadi Bapak Ibu kelewat, semuanya. Kalau misalkan Bapak Ibu dapat positif, jangan lupa difotoin hasilnya kayak gininya, difoto, kemudian sampelnya apa juga difoto, kirim ke kita gitu. Nanti untuk diverifikasi lagi.